Yo semuanya, selamat datang dan ya kita masuk di cut konten yang dimana kita akan bahas detail yang di cut pada episode keduanya kemarin. Jadi gua akan bahasin ataupun bagian mana aja yang di cut, di skip ataupun disesuaikan di animenya. Episode 1 dan episode 2 ini mampu menghabiskan satu volume, yaitu volume 8 atau lebih tepatnya itu art camp pelatihan. Satu volume diadaptasi cuma 2 episode dan ya tentu saja bakalan banyak scene-nya di cut ataupun diras. So kalau gitu langsung aja mari kita bahas bagian mana aja yang di cut-nya. By the way, kalau video ini cara ngomongku aneh, maaf ya, soalnya lagi sariawan ya. Dibuat ngomong aja rada sakit sih, jadi ya maklum ini. Pertama ada pertemuan Ayano dengan Asahina. Kalau ini masuknya ke penyesuaian ya. Alasan Ayano yakin kenapa Asahina itu nggak ada di pihaknya Nagumo karena Ayano tuh udah mengamatinya dari lama. Dan dari hasil pengamatannya itu menilai kalau Asahina bukan dari OSIS dan memiliki pengaruh yang cukup kuat di angkatannya. Bahkan dia itu juga nampak dekat dengan Nagumo karena Asahina itu satu kelas dengan Nagumo. Harusnya Ayano itu udah mengamati Asahina dari jauh hari, yaitu lebih tepatnya pas malam Natal. Nah, pas malam Natal, jimat Asahina itu jatuh, dan Ayano mengambilnya serta menaruhnya di pos tempat jaga tuh. Dari sana Ayano sudah menyiapkan pemicu agar dirinya itu bisa terhubung dengan Asahina yang dekat dengan Nagumo untuk menggali informasinya ya. Yaitu versi lebih lengkapnya di light novelnya antara Ayano dan Asahina. Sedangkan kalau pendekatan di animenya mereka itu dibuat jadi lebih cepat, simple, dan padat ya. Tapi intinya tetap sama kok. Asahina ini jadi salah satu sumbernya Ayano ya dalam mencari informasi ataupun rencananya Nagumo yang sedang menargetkan Tachibana pada game pelatihan. Selanjutnya ada Ayano yang memandang tinggi Koenji. Nah, di dalam grup saat hari, Koenji itu selalu keluyuran sendiri dan menjauh tuh ya. Sedangkan di dalam aturannya, grup itu harus tetap bersama apapun keadaannya. Nah, di sana Ayano melihat kalau Koenji punya kekuatan fisik yang tak terbatas. Dan Ayano menilai kalau Koenji itu adalah murid nomor 1 di Kudo Ikose kalau soal fisik ya. Begitu juga Hashimoto. Hashimoto juga itu menilai kalau Koenji itu adalah ancaman ya bagi kelas lain. Tapi Hashimoto masih bersyukur karena Koenji itu bukanlah halangan bagi kelas A saat ini, karena Koenji itu nggak bisa diatur alias nggak bisa dikendalikan. Ya bayangin aja, Koenji itu pintar dan fisiknya juga luar biasa, tapi Koenji-nya memilih untuk serius atau enggaknya dalam sebuah ujian itu berdasarkan moodnya aja ya cewek aja ya, berdasarkan mood gitu ya. Selain itu Ayano juga itu menilai kalau Koenji itu adalah orang yang susah untuk dia gerakkan. Sekelas preman kayak Arwen aja bisa Ayano gerakin walaupun dengan paksaan ya, tapi untuk Koenji Ayano aja angkat tangan untuk mengendalikannya karena itu hal yang mustahil. Selanjutnya Arwen yang dikucilkan. Di game pelatihan ini Arwen nampak tenang dan kebanyakan menyendiri. Bahkan Arwen itu dikucilkan dari orang-orang sekitarnya. Di animenya nggak dijelasin kondisinya ya, kenapa Arwen mulai jadi pendiam dan dikucilkan. Nah, jadi ceritanya si Arwen itu setelah dibuat bonyok sama si Ayano ya, mulai beredar rumor kalau Arwen itu turun dari kursi pemimpin kelas. Ishizaki lah sekarang pemimpin dari kelas D. Ceritanya si Ishizaki itu melakukan kudeta dan berhasil menjatuhkan kepemimpinannya Arwen, dan terjadilah kondisi saat ini. Makanya terlihat kalau Arwen itu selalu sendirian tanpa membawa anak buahnya. Selanjutnya hal yang Ayano amati selama game pelatihan. Nah, selain Ayano mengamati rencana Nagumo yang lagi mengincar Tachibana, Ayano juga itu mengamati rencana Sakayanagi yang sedang mengincar Ichinoshi. Ayano meminta Kei untuk mengamati sekitar Nagumo maupun Sakayanagi. Jadi kemampuan Ayano memainkan nalar serta kemampuan observasinya lewat informasi-informasi yang dia dapatkan, didukung dengan kemampuan Kei dalam mencari sebuah informasi. Jadi benar-benar kombinasi yang sempurna ya antara Ayano dan Kei. Kemampuan mereka itu saling melengkapi satu sama lainnya. By the way, di scene PV-nya dulu kan ada tuh scene Ayano tuh membelakangi Kei. Seharusnya beginilah cara Ayano dan Kei berkomunikasi tukar informasi ya, yaitu di dalam kantin saat jam makan. Ya seperti biasalah banyak yang scam lah dalam PV-nya ya. Nah, Kei itu dapat informasi kalau di salah satu grup yang berisikan Sakayanagi dan Kamuro, di sana Kamuro itu mengatakan kalau Ichinoshi itu adalah orang yang nggak bisa dipercaya. Ya ini sebagai tanda kalau Sakayanagi itu udah mulai nyenggol Ichinoshi. Dan di hari terakhir ujian, si Ayano Koji itu menyadari kalau Ichinoshi nampak nggak semangat. Ichinoshi itu sedang pusing memikirkan grupnya sendiri, sekaligus Ichinoshi khawatir dengan teman sekelasnya. Dan sayangnya kekhawatiran Ichinoshi tersebut dan serangan Sakayanagi yang udah dimulai itu di-cut ya.
Jadi nggak berasa gitu si Sakayanagi udah menyerang di camp pelatihan. Malahan si Ichinose itu nampak ceria gitu di akhir ujiannya. Nah, di anime Ayano tuh mengandalkan informasi dari Asahina dan Kei saja. Tapi di levelnya sebenarnya si Ichinose itu juga berperan penting dalam pencarian informasinya si Ayano. Next, Tachibana yang dikucilkan. Tachibana dalam ujian ini membentuk grup dengan kebanyakan grup yang berisi dari perempuan kelas 3B dan 3D. Tachibana menjadi satu-satunya murid dalam grup itu yang dari kelas 3A ya. Yang ternyata grupnya milik Tachibana itu udah disetting sama Nagumo untuk sengaja kalah, dan Akari sebagai pemimpin grupnya Tachibana itu selalu nyalahin Tachibana di dalam grupnya. Jadi playing victimnya si Akari ini ya. Jadi gitulah sedikit alasan kenapa grupnya Tachibana itu berada di posisi terbawah. Selanjutnya pertemuan rahasia antara Riwen dan Hashimoto. Sebenarnya untuk bagian ini bisa aja akan dijelaskan di next episode sebagai flashback ya. Cuman akan kujelaskan inti dari pertemuan mereka ya secara singkat. Pertemuan itu dimulai dari Hashimoto dan Riwen yang ketemu. Si Hashimoto tuh ingin memastikan apakah benar Riwen turun dari pertarungan kelas dan pemimpin kelas tuh setelah kalah dari Ishisaki. Tapi si Riwen tuh nggak ngomong banyak, dia itu hanya mengiyakan kalau dia itu telah kalah dari Ishisaki dan turun dari pemimpin kelasnya. Setelah itu secara kebetulan datanglah Manabu dan Nagumo. Nagumo yang tiba-tiba datang tuh menawarkan mereka untuk memasang taruhan. Siapa di antara dirinya dan Manabu yang akan menang nantinya. Nagumo ingin memasang taruhannya sebesar 10.000 poin pribadi, tapi Hashimoto dan Riwen itu menolaknya. Dan Riwen itu malah akan setuju ikut taruhan jika taruhannya itu sebesar 1 juta poin pribadi. Ia menganggap Riwen itu sedang main-main, Nagumo pun membatalkan taruhannya. Setelah itu Riwen pergi dari sana, menyisakan Hashimoto yang ada di sini. Nah, alasan Nagumo bertemu dengan Manabu diam-diam itu untuk menyuruh Manabu agar menyerah saja. Nagumo itu merasa kalau di sekolah ini nggak akan ada orang yang akan memahami cara bermainnya. Nagumo di sini minta maaf terlebih dahulu ke Manabu kalau dia itu telah merencanakan banyak hal di belakang dan Manabu itu nggak akan dapat membacanya. Itu termasuk murid favorit Manabu di kelas 1 yaitu Ayano Koji, ucap si Nagumo. Lalu di sini Nagumo itu mau menggali informasi tentang Ayano dari Hashimoto. Nagumo itu cerita ke Hashimoto kalau Ayano Koji itu dipandang tinggi oleh Manabu sebagai murid terbaik di tahun pertama saat ini. Tapi bagi Hashimoto yang satu grup dengan Ayano, dia itu melihat Ayano hanyalah murid normal biasa. Dan inilah awal dari kecurigaan Hashimoto terhadap kemampuannya Ayano Koji. Pandangan Hashimoto dibuat seolah kalau Ayano Koji itu adalah murid yang luar biasa, yang menyembunyikan kekuatannya. Soalnya Ayano itu mampu menarik perhatian dari mantan ketua OSIS Manabu serta ketua OSIS Nagumo. Sini nih kemungkinan dijadikan untuk flashback sebagai penghubung Ayano dengan Hashimoto yang membuat Hashimoto tertarik dengan kemampuan Ayano Koji. Soalnya nanti bakalan ada momen di mana Hashimoto itu akan berinteraksi lagi dengan Ayano. Selanjutnya tentang sistem pindah kelas dan pembatalan drop mode. Nah, di animenya itu cuma menjelaskan kalau murid itu bisa membatalkan drop mode dengan membayar sejumlah poin yang besar. Tapi jumlah poin dan ketentuannya itu nggak dijelaskan. Padahal ini sistem yang bakalan penting ke depannya. Shin rencana Quenji yang mau mengumpulkan poin pribadi buat pindah kelas dengan cara menukar uang asli dengan poin pribadi aja itu di-cut di episode satunya sebelumnya ya. Jadi gini tentang sistem pindah kelasnya. Murid itu bisa pindah kelas selama mampu membayar 20 juta poin pribadi. Dan sebaliknya, kalau ada murid yang terancam di dropout dalam sebuah ujian, maka murid tersebut itu bisa membatalkan dropout tersebut dengan cara membayar 20 juta poin pribadi plus 300 poin kelas tuh. Yang membedakan sistem pindah kelas dan membedakan pendropotan ya ada di yang mengharuskan membayar 300 poin kelas tuh. Jadi kalau ngomongin poin kelas itu harus ngobrolin bareng-bareng lah sama teman-teman sekelasnya apakah setuju atau enggaknya. Soalnya minus 300 poin kelas itu tergolong banyak sih ya. By the way, for your information aja nih ya, 20 juta poin pribadi itu setara dengan 2M kalau dirupiahkan. Ngumpulin poin sebanyak itu sendiri itu dianggap hampir mustahil untuk dilakukan. Dan oh iya, di tahun ketiga selisih poin kelasnya Manabu yaitu kelas A dengan kelas B itu adalah 312 poin tuh. Dan setelah melindungi Tachibana, poin kelasnya Manabu itu kepotong 300. Jadi ya selisih antara kelas A dan kelas B tahun ketiga itu bakalan sengit lah atau tipis gitu. Jadi masih ada kesempatan bagi kelas 3B itu untuk menyusul kelasnya Manabu.
Kontribusi Manabu untuk mempertahankan kelas di atas sangatlah besar tuh. Makanya ketika Manabu itu izin ke teman-temannya untuk menggunakan poin kelas agar menyelamatkan Tachibana, langsung tuh disetujui sama teman-teman sekelasnya. Karena kalau tanpa Manabu, kelasnya itu nggak akan bisa sampai saat ini. Manabu benar-benar nge-carry di dalam kelasnya. Makanya semua teman-teman sekelasnya itu menghormati keputusan dari Manabu. Ya mungkin itu dia tadi beberapa poin dan scene yang di-cut pada episode keduanya. Kalau ada kurang dan koreksi bisa kalian tambahin aja di kolom komentar. Ya ceritanya dari episode 1 dan 2 tentang art camp pelatihan itu diras. Tapi ya beberapa bagian intinya itu teradaptasi dengan bagus lah. Contohnya kayak bagian Yukimura yang curhat kalau dia itu nggak berguna. Selain kepintaran saja itu termasuk bagus sih. Lalu ada juga detail sebagaimana ngeselinnya karakter Quenji bagi grupnya. Karena si Quenji itu selalu bertindak semaunya sendiri. Tapi untuk detail pindah kelas dan pembantalan dropotnya sangat disayangkan sih menurutku. Nggak mereka jelaskan ketentuan dan jumlah pastinya poin yang harus dibayar. Karena sistem ini menurutku akan sangat penting untuk cerita ke depannya. Harusnya dijelasin lah detailnya. Ya untuk next episode itu udah pindah ke art baru. Siap-siap ya Magot itu bakal menarik perhatian mulai dari episode ketiga nanti. Sekian aja video gua kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです